Pak Wakil Gubernur. Saya kira aromanya memang sudah Wakil Gubernur ini karena tanggal 23 kita akan dicoblos. Bisa seminggu lagi, yang berhitung hari Pak. Ya, mudah-mudahan acaranya lancar dan kita segera akan memiliki Wakil Gubernur yang definitif untuk bersama-sama kita memajukan DKI Jakarta. Ya mohon maaf karena tadi ada paripurna, baru saja selesai, kami bergegas untuk datang ke tempat ini. Yang saya hormati teman-teman PKB, wabil khusus Ketua DPW PKB DKI Jakarta dan teman-teman anggota peserta yang hadir tanpa terkecuali. Sedianya memang materi ini dibawakan oleh teman saya Pak Yusuf, Sekretaris Komisi C, yang memang lebih paham dan lebih menguasai sekali tentang PAD kita, karena memang yang menghitung PAD itu adalah Komisi C di DPRD DKI, itu voksinya beliau. Tapi hari ini dia menjalankan tugas negara Pak Wagub. Hari ini dia rapat panlih, kebetulan panlih dari PKB atau Pak Yusuf. Oleh karena itu mohon maaf, saya adalah pemain pengganti. Tidak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PAD DKI Jakarta itu memang ada di sekitar 47 triliun yang sudah direncanakan. Tetapi apakah terrealisasi di tahun 2020 ini? Kita sekarang memang menghadapi was-was dengan bencana corona. Banyak hal yang diefisiensikan, termasuk tadi juga kita paripurna untuk kemudian melakukan perubahan kedua terhadap Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah. Karena memang ternyata pajak kita ini banyak yang harus dinaikkan dan retribusi juga banyak yang harus digali potensi-potensinya, sehingga nanti diharapkan 2020 ini dengan perubahan kedua terhadap Perda nomor 3 2012 akan menimbulkan optimalisasi terhadap penerimaan retribusi kita. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diketok secepatnya perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2012, sehingga nanti Pak Reza Patria di saat dia menjabat Wakil Gubernur, kita doakan amin ya, lebih lebih wise lagi dalam hal kita menggali, mengoptimalisasikan retribusi kita yang memang saat ini banyak mengalami kebocoran di sana sini dan tarifnya memang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu harapan saya 2020 ini memang APBD kita ada sedikit mungkin kalau mau dibilang pesimis Pak, pesimis karena banyak hal-hal yang terjadi yang mempengaruhi tentang pencapaian pendapatan asli daerah kita Pak. Karena pertama memang sampai hari ini juga kita di Pemda DKI Jakarta belum ada kepastian hukum dari pemerintah pusat akan diturunkan perimbangan keuangan yang ada di pusat untuk kemudian dibayarkan yang tertunggak 2019. Jumlahnya ada sekitar 4 triliun. Itu sangat mempengaruhi pola penyusunan APBD kita pada tahun 2020 yang kemarin. Dan belum lagi ada kepastian tentang yang tertunggak kemarin, boro-boro yang tertunggak dibayar, boro-boro tahun ini 2020 perimbangan kita dapat, yang tertunggak ada juga ada kepastian, ya kan gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti ke depan formulasi efisiensi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada umumnya akan bisa menolong pola APBD kita, sehingga kita tidak banyak kemudian melakukan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang menurut kalkulasi kami di Badan Anggaran dan di Komisi D Pak, untuk 2020 ini ada efisiensi terhadap pelaksanaan pembangunan bisa mencapai 50%. Ya, ini memang kita sangat prihatin, tetapi itulah kenyataan yang dihadapi hari ini, karena memang juga APBD seluruh Indonesia itu dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dunia dan hal-hal yang terjadi dalam perkembangannya. Saya kira itu pengantar dari saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
bisa nanti dilanjutkan dalam diskusi-diskusi kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal, boleh minta satu respon sedikit saja. Tadi Pak Wagub sudah sampaikan kalau saya jadi Wagub, penerimaan pajak DKI itu akan naik 20%. Responnya gimana? Ya, saya harapkan memang demikian. Mudah-mudahan gubernur ini adalah pilihan kita yang tepat. Amin. Ya, Wagub ini pilihan kita yang bisa mendampingi gubernur dalam rangka memformulasikan hal-hal yang sekarang ini dioptimalisasikan dalam rangka penerimaan PAD kita yang memang defisit, Pak. Ya, kita defisit. Bukan kita optimis, pesimis, tetapi itulah kenyataan fakta real yang dihadapi sekarang ini. Bahwa nanti serapan APBD kita di tahun 2020 ini memang mengalami kemunduran yang cukup. Karena memang di Komisi D juga, saya kebetulan di Badan Anggaran di Komisi D, kita perkirakan Pak 50% serapan untuk kegiatan pembangunan itu tidak terlaksana di 2020 karena pengaruh ya ekonomi dunia salah satunya, dan ada lagi bencana corona ini. Saya kira demikian Pak. Ya, makasih Pak Jamal, Bang Jamal. Oke, tadi sudah